Assalamualaikum Pak Badawi. Waalaikumsalam, Widi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Badawi bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Ya semoga Alhamdulillah. semoga semuanya sehat. Amin ya. Iya. Baik mungkin diskusi kita kali ini Pak, ini sangat penting sekali nih Pak. Karena diskusi kita malam ini terkait bisnis tadi. Ini kan kayak bisnis tadi ini masih awal banget ya Pak. Dimana studi bisnis ini berhubungan dengan prinsip-prinsip bisnis, manajemen, dan ekonomi. Jadi di sini itu menggabungkan elemen dari akuntansi, keuangan, pemasaran, studi organisasi, manajemen, SDM, dan lain-lain gitu ya Pak. Studi bisnis ini menunjukkan gimana berbagai bidang studi ini digabungkan sehingga menjadi kegiatan yang produktif gitu. Mungkin bisa langsung saja nih Pak, sebenarnya apa itu bisnis tadi? Ya, baik. Terima kasih, Widi. Jadi bisnis tadi itu adalah satu tahapan yang awal ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan, misalnya dia mau melakukan pengembangan bisnis atau melakukan pemekaran area usaha, atau misalnya juga membentuk anak perusahaan baru misalnya. Nah, mereka membutuhkan studi bisnis. Nah, di dalam studi bisnis ini akan ketahuan sebetulnya potensi pasarnya ada di mana. Akan ketahuan sebetulnya kapasitas keuangannya seberapa jauh ya, seberapa besar. Lalu apakah pengelolaan organisasinya itu bisa menjangkau pasar yang akan ditarget dan lain sebagainya. Jadi di dalam bisnis tadi ini kita memiliki cakupan yang sangat-sangat diversified ya, sangat diversity. Jadi tidak hanya pada satu aspek, tapi banyak aspek yang saling berkaitan. Nah, lalu mungkin ada sedikit kebingungan. Lalu apa bedanya dengan roadmap yang ada di divisi gitu ya? Ada roadmap keuangan di divisi keuangan, ada roadmap pemasaran di departemen pemasaran dan lain sebagainya. Kalau perusahaan itu semakin besar, ya misalnya akan ada satu orang atau satu divisi yang khusus mengurusi sosial medianya. Nah, ada orang yang khusus mengurusi pemasarannya, ya. Dan masing-masing unit itu harus memiliki dokumen perencanaannya masing-masing. Tapi ketika bisnis itu masih berjalan di tahap awal, belum begitu besar, nah kita tidak mungkin melakukan investasi yang sangat besar untuk memiliki tim yang spesialisasi tadi. Nah, oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan yang masih tahap awal ini, mereka membutuhkan bisnis tadi ini yang harapannya ini menjadi perencanaan bisnis yang itu bisa dijadikan acuan oleh perusahaan di dalam kalau ditanya perusahaan mau kemana 5 tahun ke depan, nah dia bisa menjawab dari berbagai aspek. Begitu, Widi. Iya baik Pak. Kemudian apa saja Pak manfaat dari bisnis tadi ini? Ya, bagi pelaku usaha, apalagi pelaku usaha yang mungkin umurnya masih 5 tahun, masih 7 tahun gitu ya. Kadang-kala dia terlalu sibuk, energinya habis untuk berjualan. Ya, memang yang namanya bisnis tanpa penjualan tidak ada uang gitu ya. Nah, oleh karena itu pengusaha itu atau pelaku usaha itu harus memiliki perencanaan yang bagus. Nah, perencanaan yang bagus karena kita masih di tahap awal, ya, kita perlu membuat sebuah desain. Sebetulnya bisnis kita ini apa? Mungkin bahasa yang sederhana yang sering kita dengar itu ada keunggulan kompetitif, keunggulan daya saing dan lain sebagainya. Ini adalah soal bisnis. Kita mau bisnis apa? Ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang McDonald misalnya. Nah, McDonald ini sebetulnya bisnisnya apa? Apakah dia berbisnis jualan ayam goreng? Apakah dia berbisnis franchise? Apakah dia berbisnis properti? Ya, karena apa? Tidak ada yang namanya lokasi McDonald itu di ujung gang, gitu kan nggak ada ya, gitu ya. Pasti di tempat yang sangat strategis. Nah, ini aset yang luar biasa besar. Ya. Tapi kalau orang jualan ayam goreng,
Ya, kita ada sebut merek lah, tidak masalah buat case study ya. Ada perusahaan ayam goreng Pak Sabana di sana, kemudian ada juga CFC, ada apalagi tuh ya, banyak sekali. Kalau kita bicara kapasitas, sebetulnya seberapa banyak sih uang yang bisa kita kolek ya, kita dapatkan dari jualan ayam goreng? Artinya satu ekor atau satu unit lah, satu buah ayam goreng akan menghasilkan pendapatan bagi kita. Ya, dan itu kan sangat terbatas. Nah, kalau kita bermain bisnis, ya sebetulnya McDonald ini punya franchise yang itu dijual di seluruh dunia. Ini uang yang sangat besar. Nah, misalnya ada orang sekarang saya melihat tren ya, bisnis belum begitu settle, langsung buka waralaba gitu ya. Di sekitar Surabaya itu mungkin ada pentol ya, jualan pentol Gresik, pentol apalagi itu mana lagi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak ada begitu inovasi ya dari jualan bakso atau pentol, tapi dia punya franchise. Saya pernah survei itu penjual ini, kamu beli gerobak dan disuplai tiap hari makanannya berapa? Beli 8 juta gitu. Nah, kita untuk dapat uang 8 juta jualan bakso atau pentol gitu ya, berapa sih per bijinya? Paling 500 rupiah. Untuk dapat ke 8 juta, berapa volume of sales atau volume penjualan yang harus dia lakukan? Tapi dengan jualan bisnis waralaba, sekali kontrak 8 juta dia dapat uang. Nah, ini is about business. Nah, di dalam pelaku usaha pun juga harus clear, sebetulnya bisnis Anda ini apa. Nah, ini bisa kita temukan jika kita tahu bisnis tadi kita, perencanaannya sejauh mana. Jadi manfaatnya memang orang akan lebih bisa menentukan sebetulnya revenue generating unit atau sumber pendapatan yang paling besar itu apa. Apakah tadi jualan ayam goreng, kalau kita lihat kasus McDonald, apakah jualan sistem waralabanya, franchise-nya, atau jualan kita beli aset di lokasi-lokasi strategis ya. Nah, seperti itu. Saya lihat di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, tidak pernah ada McDonald itu di ujung gang gitu ya, mobil nggak bisa lewat. Tidak pernah ya, selalu di tempat-tempat strategis seperti itu, Widi. Betul. Kemudian apa saja Pak komponen dalam bisnis tadi ini? Kalau kita bicara komponen seperti yang Widi sudah sampaikan di awal tadi ya. Jadi mulai dari aspek pemasaran, kemudian ada aspek akuntansi, ada aspek keuangan, investasi, project management dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara komponen bisa dikatakan mulai dari hulu sampai hilir itu ada semua, Widi. Ya. Misalnya kita bicara project, nah, kita bisa membagi dari mulai hulu sampai hilir ya. Project untuk mencari supplier, project untuk melakukan produksi yang bagus, project untuk berjualan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi komponennya adalah sangat beragam mulai hulu sampai hilir dari semua divisi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut seperti itu. Jadi yang namanya komponen pada bisnis tadi itu sangat-sangat beragam dan itu wajib dimiliki ya. Namun suatu saat misalnya bisnis semakin besar ya, pendapatan triliunan, maka jangan hanya berhenti di bisnis tadi. Misalnya mau ada proyek baru ya, kita lanjutkan dengan studi kelayakan bisnis atau misalnya feasibility study. Kalau kita bicara strategi korporasi, kita lanjutkan dengan corporate plan atau rencana jangka panjang perusahaan. Nah, ini tidak lanjutnya nanti itu kalau sudah besar perusahaannya, ya sudah puluhan miliar, ya ratusan miliar misalnya begitu. Tapi kalau masih di bawah 2 miliar, ya oke lah bisnis tadi oke karena kompleksitasnya tidak begitu banyak. Begitu Widi. Kemudian bagaimana Pak tahapan untuk menyusun bisnis tadi ini? Nah, kalau bicara tahapan, kita bicara tentang langkah-langkah ya. Jadi langkah yang pertama memang sepanjang saya tahu itu harus diawali dengan pimpinan. Nah, pimpinan perusahaan ini harus punya kepekaan bahwa
bisnis yang dijalankan ini sebetulnya apa. Ya. Misalnya Widi jualan sepatu misalnya, kemudian ada tetangga minta dibuatkan kue, maka SDM-nya semua yang harusnya membuat sepatu disuruh bikin kue gitu ya. Kemudian besok lagi ada tetangga atau ada teman dari kampus pengen dibuatkan riset, akhirnya sumber daya semua dialihkan untuk riset. Nah ini kan tidak jelas bisnisnya kemana. Ya, nah jadi kesadaran pertama itu harus dimiliki para pimpinan di perusahaan. Tahapan pertama itu bagaimana menciptakan awareness, bagaimana menciptakan kesadaran para pimpinan bahwa mereka harus melakukan reinventing, ya, penemuan kembali bisnis mereka itu apa sebetulnya, core value-nya apa, keunggulan utamanya apa. Nah itu difokuskan saja. Ya, semakin besar pendapatan sebuah perusahaan, tidak bisa kita menggunakan jurus palu gada. Nah, palu gada itu apa lo mau gua ada. Nah ini sudah dilakukan di Kementerian BUMN. Jadi dulu BUMN itu juga gitu, palu gada. Tapi sejak eranya Pak Erick Thohir, wah nggak boleh, harus fokus. Ya, yang ngurusin infrastruktur siapa? Yang ngurusin kredit rakyat siapa, yang ngurusin leasing siapa, itu jelas. Nah, karena apa? Volume usahanya semakin besar, pendapatannya semakin besar, karena kita harus fokus. Karena fokus itu kita bisa menciptakan sebuah keunikan. Nah, jadi yang pertama. Yang kedua, tahapan berikutnya adalah kita harus bisa menentukan arah dari usaha ini mau dibawa kemana. Paling tidak dalam 5 tahun ke depan. Apakah dalam 5 tahun ke depan kita ingin mendominasi pasar? Apakah 5 tahun ke depan kita ingin memiliki standar kualitas yang internasional, yang ISO dan lain sebagainya? Ataukah di 5 tahun ke depan kita memiliki aspek-aspek sumber daya yang menjadi pembeda? Ya. Faktor apa yang sangat bernilai di perusahaan kita yang orang lain tidak punya? Faktor apa di perusahaan kita yang itu sangat langka, yang perusahaan lain pun juga tidak punya? Kemudian faktor apa saja yang sebetulnya sumber daya kita ini itu selain bernilai, selain langka, itu juga sulit untuk diimitasi. Ya, sehingga ketika perusahaan pesaing itu ingin mengikuti follower kita, dia ingin membuat sebuah produk atau layanan yang menyamai kita, itu sulit untuk diimitasi. Misalnya gini, sekarang kita janganlah bicara yang kecil-kecil ya, kita bicara yang besar. Misalnya Indonesia, siapa BUMN yang paling besar? Misalnya Bank Mandiri misalnya. Ya, Bank Mandiri, kamu punya uang banyak, coba kamu bikin search engine yang menyamai Google. Nah, sehingga nanti Widi dan teman-teman kalau cari artikel tugas kuliah nggak usah pakai Google, pakai aplikasi sendiri. Kalau di Tiongkok ada Baidu. Nah, kenapa tidak bisa? Karena ini sulit untuk diimitasi. Artinya mesin engine pencari browser ini itu sangat sulit untuk diimitasi. Even itu bisa diikuti, biaya investasi yang dikeluarkan akan sangat tinggi. Ya. Berbeda misalnya kita tahu, misal kita sebut merek ya nggak apa-apa, namanya juga contoh kasus ya. Misalnya ada roti, nah, roti yang anak saya suka itu Holland, ya. Itu kalau cracker, kemudian ada banyak roti-roti kering anak saya suka. Pertanyaannya, apakah kue yang ada di Holland itu sulit untuk diimitasi? Jawabannya tidak. Berapa sih jumlah investasi yang kita keluarkan untuk trial and error membuat sebuah kue? Pasti murah kan? Nggak sampai 1 miliar kan? Paling-paling 100 juta udah cukup. Nah, kita membuat sebuah menu makanan, ya, makanan kering, dan ya so-so lah, tidak sama persis, tidak apa-apa, tapi kita bisa membuat ya 11-12 misalnya gitu. Kalau di Holland grade-nya 10, kita bisa bikin grade-nya 9. Artinya kita bisa membuat itu. Tapi kalau mesin pencari seperti Google sulit untuk diimitasi ya. Nah,
Yang berikutnya adalah bagaimana perusahaan kita bisa mengorganisir dengan baik semua sumber daya itu. Bayangkan kita punya sumber daya yang sangat bernilai, sangat valuable. Kemudian sumber dayanya langka, tidak semua orang punya. Kayaknya kayak Indonesia, kita punya rare earth, ya nikel. Ya, itu tidak semua negara punya nikel. Akhirnya apa? Ya ini menjadi sumber daya kita. Makanya Pak Jokowi melarang ekspor, wah itu sangat setuju itu. Jadi perusahaan-perusahaan baterai kalau mau bikin baterai ya datanglah ke Indonesia, bikin perusahaannya di sini, kan gitu. Nah kemudian kita even punya sumber daya yang sulit untuk diimitasi. Nah, ketiga aspek tadi, yang terakhir adalah mengorganisirnya. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, kita tidak bisa mengakomodir atau mengorganisir dengan baik, maka percuma. Ya. Misalnya di sebuah organisasi atau perusahaan punya SDM yang sangat langka, dia ahli di bidang artificial intelligence misalnya, di bidang quantum computing yang sekarang lagi tren. Tapi perusahaan ini atau organisasi ini tidak mengelola dia dengan baik. Ya, dia punya keahlian quantum computing, tapi tugas sehari-hari hanya fotokopi. Tugas sehari-hari hanya bikin kopi untuk para pimpinan misalnya, menghibur pimpinan, misalnya begitu. Artinya apa? Perusahaan ini salah dalam mengorganisir sumber daya yang hebat tadi. Ya, nah ini manfaat yang kita miliki kalau kita punya bisnis tadi. Kita mengelola dengan baik, kita menciptakan nilai-nilai tambah. Itu tahapan-tahapannya ya. Yang pertama tadi, tahapan pertama adalah kesadaran pimpinan, komitmen pimpinan. Yang kedua, menggali, reinventing sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir adalah strateginya kita apa? Strategi yang kita gunakan untuk menggunakan atau mengutilisasi, mengeksploitasi semua sumber daya kita supaya kita menjadi pemenang. Nah, seperti itu Widi, tahapan-tahapannya. Iya, baik Pak. Kemudian apa saja Pak dampak positif dari bisnis tadi ini bagi stakeholder? Ya, stakeholder ini saya bagi menjadi beberapa level. Ya, level yang paling atas adalah top management team, ya TMT. Untuk top management team, mereka akan memiliki navigasi perusahaan ini mau dibawa kemana. Jadi ketika mereka melakukan presentasi di hadapan komisaris atau pemegang saham, atau bahkan mereka mau melakukan red issue, mereka bisa sangat confident menyampaikan bahwa perusahaan saya ini mau lari mana. Ya. Yang kedua, untuk manajer tingkat menengah, mereka akan memiliki guideline bahwa ketika navigasi ini dibawa ke utara, maka aspek apa saja, sumber daya apa saja yang saya siapkan supaya perjalanan kita ke utara ini sampai ke tujuan. Nah ini untuk middle management. Artinya middle management juga akan memiliki KPI atau target yang harus dipenuhi supaya perusahaan ini bisa menuju tujuan dengan baik. Dan yang ketiga adalah pada level lower management, artinya para staff, ya, new entry. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan paham dan mereka akan pride, ya. Kalau perusahaan ini mau kemana? Misalnya Widi bekerja di sebuah perbankan, ya, dan bank ini akan digadang-gadang menjadi bank terbesar di Asia. Pasti ada kebanggaan kan sebagai misalnya karyawan tahun pertama, wah bangga dong saya kerja di sebuah perbankan syariah misalnya terbesar se-Asia misalnya, bangga. Nah, jadi ketika perusahaan kita punya bisnis tadi, kita punya navigasi, kita punya guideline, karyawan level new entry, level staff itu akan punya pride, punya kebanggaan karena kita tahu arahnya mau kemana. Ya. Dan kemudian karena pride itu muncul rasa motivasi yang tinggi untuk bekerja. Nah, jadi saya pernah mereview beberapa paper tentang motivasi kerja. Orang itu kalau termotivasi kerja, Widi, bangun tidur itu sudah kayak ada energi untuk lari ke kantor gitu ya. Orang itu kalau termotivasi kerja, ya dia kerja sampai malam, sampai larut, itu nggak ada hitung-hitungan kadang-kala ke perusahaan karena happy. Ya, karena mau, wah perusahaan ini menjadi perbankan syariah terbesar di Asia. Saya ingin termotivasi, saya ingin berkontribusi. Nah, karena ada dorongan di dalam. Ya, even itu nanti sistem reward and punishment-nya tidak bagus, itu tidak akan menjadi soal. Ya,
Ya, seperti itu. Baik, kemudian apa saja Pak alat analisis yang digunakan dalam penyusunan bisnis tadi ini? Alat-alat analisis itu tergantung kepada tingkat kompleksitas perusahaannya. Kalau perusahaan itu sudah berjalan di tahun-tahun pertama tapi penuh dengan konflik ya, misalnya begitu. Ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan keluarga, family business. Itu biasanya antara apa ya? Tema pembicaraan yang harusnya dibicarakan di meja makan itu dibawa ke meja kantor. Kemudian masalah-masalah yang harusnya diselesaikan di kantor dibawa ke meja makan malam. Biasanya begitu, campur-campur. Nah, kalau kompleksitasnya antara people, antara kepentingan antar personal, itu kita bisa melakukan pendekatan yang untuk menyelesaikan itu dulu. Tapi juga ada perusahaan yang antar personal itu solid, tidak ada masalah. Tapi masalahnya ternyata dia sulit untuk menembus pasar. Dia punya barang bagus, misalnya pulpen ya. Dia punya barang bagus, tapi untuk menjual ke pasar dia nggak bisa aksesnya. Nah, ini ada cara pendekatan yang berbeda lagi. Nah, jadi terkait dengan alat yang digunakan pun akan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ya. Kalau misalnya dia kesulitan untuk melakukan customer funnel, ya, artinya tahapan-tahapan dari mulai konsumen itu tertarik sampai membeli, maka kita bisa pakai alat namanya AIDA. AIDA ini alat yang sudah lama sekali ya, tahun 19 awal itu. Masih perang dunia berapa? Kedua. Ya. AIDA itu singkatan dari A-nya itu awareness, I-nya itu interest, D-nya itu desire, A-nya itu action. Nah, jadi perjalanan konsumen untuk membeli produk kita itu nggak serta-merta langsung beli gitu. Tapi ada prosesnya. Yang pertama adalah aware dulu, awareness. Konsumen itu sadar ada produk kita di Superindo misalnya, ada produk kita di Indomaret, ada produk kita di merchant-merchant yang lain, di all shop dan lain sebagainya. Kemudian setelah sadar ada produk kita, maka harus dimunculkan interest. Bagaimana konsumen itu interest sama produk kita setelah tahu ada produk kita. Ya, misalnya saya membuat sebuah minuman, ya, misalnya fresh dairy misalnya, minuman buah-buahan, ya, fresh fruit atau apa dan sebagainya. Saya taruh di Indomaret misalnya. Orang aware, ada minuman baru nih dari Surabaya, ya, minuman jus buah. Kemudian apakah dia interest apa tidak? Setelah aware harus interest. Nah, setelah interest ada desire apa enggak? Ada hasrat untuk pengen beli nggak? Ada hasrat ingin meminum nggak? Pengen mencoba apa enggak? Nah, kalau ada, baru nanti dia akan buka dompet. Nah, ada uang nggak? Kalau ada action kan gitu kan? Nah, action dibeli, dicoba. Nah, seperti itu. Jadi proses konsumen itu demikian. Secara sederhana. Memang nanti pada realitanya risetnya berkembang ya, tapi secara sederhana begitu. Nah, pendekatan AIDA ini itu bisa kita lakukan jika perusahaan tersebut memiliki permasalahan pada funneling. Nah, tapi kalau perusahaan itu punya masalah, misalnya Pak, saya ini jualannya lancar, saya ini punya teamwork yang solid, tapi kenapa ya Pak ya profit saya kok gini-gini saja, laba usaha saya kok kecil. Nah, ini berarti masalahnya kepada aspek akuntansi dan keuangannya. Apakah perusahaan itu tidak mampu dalam mengelola EBITDA marginnya? Apakah tidak mampu mengelola gross marginnya dengan baik? Apakah ada sunk cost, ya, biaya-biaya yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan misalnya? Ataukah terjadi pemborosan atau tidak efisiensi di aspek-aspek yang lain? Nah, ini artinya studi bisnis yang akan kita fokuskan adalah pengelolaan internal proses bisnis di perusahaan dan mengelola keuangannya dengan baik. Cost structure-nya seperti apa? Begitu. Jadi tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian bagaimana Pak metode kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun bisnis tadi ini?
Ya, oke, thank you. Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk kerangka berpikir kita sebetulnya menjawab tantangan dari usaha ini mau kita bawa kemana, kan gitu. Nah, maka case study-nya, studi bisnisnya adalah kita perlu lihat dulu, kita evaluasi dari visi misi, ya. Kemudian kita tentukan tujuannya mau kemana. Kemudian kita evaluasi sumber daya yang dimiliki. Tadi saya sebut ada apakah sumber dayanya bernilai, apakah sumber dayanya langka. Ya, jadi kita evaluasi sumber dayanya. Setelah itu baru kita formulasi strateginya seperti apa. Apakah strategi yang kita gunakan fokus pada cost, artinya murah. Ya, seperti dulu di Tiongkok itu barang-barangnya murah. Pokoknya murah dulu deh, supaya orang seluruh dunia pakai produk kita. Nah, setelah itu baru bertahap kembali membuat diversifikasi produk. Jadi ada juga produk yang mahal juga, yaitu MacBook. Hampir semua dirakit di Tiongkok. Padahal itu brand yang terkenal mahal gitu ya. Nah, setelah kita menentukan strateginya seperti apa, baru kita perlu membuat faktor-faktor pendukung keberhasilannya. Misalnya tata kelola SDM-nya. Seperti tadi contoh, kita pakai alat AIDA. Nah, pertanyaannya SDM-nya berapa yang bagian pemasaran? Ternyata cuma 1 orang. Wah, ya babak belur, ya kan? Jadi faktor-faktor pendukung itu harus ditentukan untuk membantu perusahaan bisa mencapai strategi yang kita sebut tadi. Nah, seperti itu susunannya, kerangka berpikirnya. Kemudian berapa lama Pak waktu pengerjaan bisnis tadi ini? Jadi untuk pengerjaan sebetulnya saya melihat ada 3 pola ya, di pasar itu ada 3 pola. Yang pertama adalah saya ini diminta untuk memberikan pelatihan. Ya, saya kasih workshop selama 2 hari, sehari 8 jam. Kepada siapa? Kepada orang yang diserai untuk menyusun dokumen bisnis tadi itu. Jadi saya training dulu, saya workshop. Ya, itu berarti cuma 2 hari. Karena berikutnya dikerjakan sendiri sama pihak perusahaan. Nah, itu yang pertama. Ada juga yang kedua. Yang kedua ini mereka maunya semua yang mengerjakan saya. Nah, jadi saya jadi konsultannya. Saya kerjakan dari tahap awal hingga akhir itu kurang lebih bisa sampai 3 bulan kalau ideal. Kalau mau lebih cepat, biasanya kan pimpinan itu kadang-kadang sudah sadar langsung pengennya besok jadi, kan gitu kan. Nah, kalau lembur ya bisa 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. Itu tapi dengan catatan orang-orang itu harus kooperatif. Kalau diajak meeting, diajak FGD itu harus kooperatif. Nah, ini kalau dikerjakan oleh tim saya harganya mahal. Nah, kadang-kadang ada perusahaan ini maunya tengah-tengah. Saya ya melatih, saya ya juga ikut proses dalam penyusunan. Tapi karena budgetnya terbatas, saya hanya diminta untuk mendampingi saja. Yang mengerjakan orang perusahaannya, staf di perusahaan itu, ketika nanti selesai 10% saya disuruh mereview. Selesai 50% saya disuruh mereview. Begitu sampai final. Nah, ini maunya tengah-tengah. Saya ikut tetap terlibat tapi budgetnya ekonomis. Nah, gitu biasanya. Ya begitu ini. Tergantung dari kesiapan perusahaannya masing-masing. Iya, baik Pak. Mungkin itu tadi pertanyaan dari saya terkait bisnis tadi. Berarti bisnis tadi ini sangat penting ya Pak, karena bisnis ini kan bisa dikatakan kayak dasar untuk menyusun strategi-strategi perusahaan selanjutnya itu bagaimana gitu ya Pak. Yeah. Mungkin terima kasih banyak Pak Badawi atas waktunya. Oke, terima kasih Widi. Kita kali ini bermanfaat ya Pak. Amin. Baik, saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.